Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Adi Mulyana, NIM 2017008138, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan, Profitabilitas, dan Likuiditas terhadap harga saham subsektor makanan dan minuman pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Pada tahun 2016, harga saham menurun hingga 2 hari berturut-turut turun lebih dari 9%. Sampai pada tanggal 20 Januari auto reject kiri, yang berarti penurunan harga saham yang sudah mencapai batas maksimal. Nah, mengapa saya memilih subsektor makanan dan minuman? Karena subsektor makanan dan minuman yang paling tahan terhadap krisis dibandingkan dengan sektor lainnya. Dari beberapa subsektor, emiten makanan dan minuman menjadi bisnis yang kebal terhadap perlambatan ekonomi. Subsektor makanan dan minuman merupakan perusahaan yang menjual kebutuhan dasar manusia, dan subsektor tersebut sudah go public. Subsektor makanan dan minuman dikatakan sebagai saham yang tahan banting. Nah, di sini ada kerangka pikir kinerja keuangan X1, profitabilitas X2, likuiditas X3 mempengaruhi Y, yaitu harga saham. Nah, di sini ada indikator variabel penelitian. Variabel X1 kinerja keuangan dengan indikator ROA, laba bersih dibagi total aset. X2 profitabilitas dengan indikator ROE, laba bersih setelah pajak dibagi modal sendiri. X3 likuiditas dengan indikator rasio lancar, aktiva lancar dibagi utang lancar. Y1 harga saham dengan indikator DPR, dividen per lembar saham dibagi laba per lembar saham. Nah, di sini ada data penelitian. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Berikut merupakan kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun penelitian 2015 sampai 2019. Di sini adapun kriterianya, yang pertama, perusahaan makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode tahun penelitian. Yang kedua, perusahaan yang mempunyai kelengkapan data variabel yang dibutuhkan selama periode tahun penelitian. Terus yang ketiga, laporan keuangan yang menggunakan nilai rupiah. Nah, di sini ada metode penelitian, yaitu uji deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis. Nah, di uji asumsi klasiknya saya menggunakan uji normalitas, uji hetero, uji multi, dan uji autokorelasi. Terus yang selanjutnya itu uji hipotesis menggunakan uji simultan, uji parsial, uji koefisien determinasi. Nah, di sini adapun output yang sudah diuji menggunakan SPSS. Di sini bisa dilihat hasil uji normalitas, hasil uji deskriptif, hasil uji multi, dan hasil uji hetero. Nah, di sini kelanjutan dari uji autokorelasi, koefisien determinasi, dan ANOVA. Nah, di sini uji hipotesis T. Nah, kesimpulan dari skripsi saya itu penelitian ini dilakukan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian telah dilaksanakan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap harga saham, sedangkan profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.